Anda masih kembali di iNews Sore pemirsa. Bencana longsor terjadi di Kecamatan Bantar Gadung yang merupakan akses Jalan Nasional Sukabumi Pelabuhan Ratu. Longsor selebar kurang lebih 30 meter tersebut menutup akses jalan utama. Longsor sekitar 30 meteran akibat pohon tumbang, kemacetan dari dua arah sekitar 2 kiloan tidak bisa dilalui total. Bencana longsor terjadi di Kecamatan Bantar Gadung yang merupakan akses Jalan Nasional Sukabumi Pelabuhan Ratu. Longsor selebar kurang lebih 30 meter tersebut menutup akses jalan utama. Longsor akibat cuaca ekstrim yang terjadi sejak awal Desember ini. Longsor terjadi Rabu pagi saat hujan deras mengguyur wilayah Bantar Gadung dan sekitarnya. Akibat kejadian tersebut terjadi antrean kendaraan sejauh hingga 2 km. Petugas kepolisian telah melakukan buka tutup jalan agar pengendara bisa melintas di lokasi. Sementara petugas gabungan TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah berada di lokasi untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan yang tinggi juga menyebabkan tanah longsor dan jalan ambles di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Total 25 desa dan 14 kecamatan terdampak bencana tersebut. Kondisi tanah longsor menutup sejumlah ruas badan jalan di Cianjur Selatan, Jawa Barat. Tidak hanya tanah longsor, sejumlah ruas jalan provinsi, kabupaten, dan desa juga amblas. Kejadian tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan yang tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa di Kabupaten Cianjur, wilayah selatan. Sejumlah kendaraan roda 4 juga sempat terjebak dan terperosok akibat amblasnya jalan. Bahkan, kendaraan roda 4 diantaranya terseret oleh material longsor. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, selamat. Selain longsor, curah hujan tinggi juga membuat Sungai Cisokan meluap dan merendam 150 rumah yang tersebar di sejumlah desa. Hingga saat ini, petugas BPBD masih melakukan pendataan dan menyiagakan sejumlah anggota. Di Cianjur Selatan ada beberapa rumah yang rusak, infrastruktur jalan amblas, juga longsoran material tanah menimbun jalan. Nah itu Pak, untuk longsor sendiri itu terjadi di berapa titik Pak? Longsor dan amblas jalan itu terjadi di 25 desa yang meliputi 14 kecamatan. Petugas gabungan masih berupaya untuk mengevakuasi material longsor di wilayah Cianjur Selatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras di Kabupaten Lebak, Banten mengakibatkan tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa rumah. Akibatnya 1 orang anak meninggal dunia, sementara 1 anak lainnya mengalami luka. Tembok rumah milik Dadan, salah satu warga Kampung Kondang, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, rubuh. Tembok tersebut jebol usai material tanah dan bongkahan bebatuan dari tebing yang longsor. Hal ini akibat hujan deras selama beberapa hari yang melanda wilayah Kabupaten Lebak. Ambruknya tembok tersebut menimpa 2 orang anak yang tengah berada di dalam ruangan. Seorang anak meninggal dunia, sementara 1 anak lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Tahu-tahu dah longsor kayak gini, anak ada di dalam. Jadi darah bingung mau mendapetin anak di dalam tanah di timpah tembok itu kan ya. Jadi bingung gitu. Kejadiannya jam berapa Pak? Jam 9 lah. 9 malam? Ya, jam 9 malam. BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 14 kecamatan dan 339 rumah terdampak banjir. Sementara beberapa desa juga mengalami longsor akibat curah hujan yang tinggi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, cuaca buruk juga mengakibatkan Pelabuhan Merak, Banten sempat ditutup. Meski telah dibuka, namun antrean ratusan truk di Pelabuhan Merak masih terjadi. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang. Sejak Rabu pagi, ratusan truk masih menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal. Angin kencang di sekitar Pelabuhan Merak menyebabkan pihak Pelabuhan ASDP harus berhati-hati untuk menyeberangkan kapal tujuan Bakauheni, Lampung. Kondisi antrian yang cukup lama menyebabkan sejumlah pengemudi mengeluh. Mereka harus antri selama lebih dari 10 jam untuk sampai ke dalam kapal dari waktu normal yang hanya 3 jam saja. Seperti apa sih Pak, Bapak pengantarannya? Aktivitas sangat terganggu Pak. Biasanya kita 3 jaman, ini lebih bisa sampai 10 jam, 11 jaman. Sebelumnya cuaca buruk melanda Pelabuhan Merak hingga pihak ASDP menutup pelabuhan. Pihak ASDP tidak memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Cuaca ekstrim yang terjadi kemarin membuat pelayanan terhadap bongkar muat kapal terganggu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat sore, Iskandar. Selamat sore, Diandra. Baik, Iskandar, bagaimana suasana terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Apakah masih ada antrian panjang? Ya, baik, Diandra. Seperti ya tampilan di layar TV ya, ini tepat di belakang saya, ini adalah bagaimana antrian truk yang setiap hari ini ya, beberapa hari ini mengular seperti ini. Nah, meski pihak ASDP telah melakukan rekayasa lalu lintas seperti memberikan beberapa tempat untuk parkir seperti di jalur tol dan di Cikuasa Atas, namun seperti inilah antrian truk masih saja terjadi. Padahal pihak ASDP sendiri sudah menyiapkan kantung-kantung parkir di ASDP ini, yakni yang berjumlah hampir 7.000 kendaraan. Itu juga tergantung ukuran kendaraan. Namun tampak seperti hari ini antrian masih terus terjadi, mungkin bisa dipastikan hingga malam ini. Demikian, Diandra. Baik, Iskandar, kemudian untuk pelayanan penyeberangan sendiri saat ini apa sudah kembali normal ataukah masih ditunda dulu? Ya, baik. Pihak ASDP sendiri tetap memantau cuaca ya. Memang di perairan Selat Sunda memang terjadi cuaca buruk, namun pihaknya telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti BMKG, KSOP, dan pihak kepolisian. Jika memang pelabuhan tidak memungkinkan untuk penyeberangan, maka melalui pihak KSOP nanti akan diatur supaya kendaraan atau kapal yang berlayar akan diberikan izin atau tidak. Demikian. Baik, per hari ini ada berapa kapal yang disiapkan untuk melakukan penyeberangan? Ya baik, seperti yang dikatakan oleh pihak ASDP, bahwasannya hari ini disediakan sebanyak 29 kapal dan 7 dermaga semuanya dibuka. Namun mungkin karena kekhawatiran dari pihak angkutan sendiri, hari ini tetap saja antrian terlihat di pelabuhan dan di jalan. Mereka khawatir angkutan yang akan diseberangkan ke Pulau Sumatera tersendat. Jadi mereka mungkin berharap hari ini bisa berangkat segera. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Iskandar Nasution atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.